Rasa dendam dan emosi seringkali membuat seseorang menjadi gelap mata hingga nekat melakukan tindakan yang melebihi batas kewajaran. Hendaknya semua pihak yang bertikai bisa menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan tentunya kami juga kembali mengajak Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir untuk menekan penyebaran virus corona. Tetap saksikan program Tembak Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversta, salam Tembak Crime, menumpas kejahatan. Di masa pandemi virus corona, nyatanya tak membuat kasus kejahatan menjadi surut. Kasus pembunuhan yang dilatar belakangi masalah dendam, sakit hati ataupun persaingan bisnis marak terjadi di sejumlah daerah. Di Pariaman, Sumatera Barat, Selasa pagi 25 Mei lalu, seorang kepala desa bernama Baharudin tega menghabisi nyawa warganya sendiri. Korban bernama Herman tergeletak bersimbah darah di atas sepeda motornya. Kasus pembunuhan itu diduga karena dendam pelaku yang memuncak akibat sering diejek dan dihina hingga membuat pelaku nekat menghabisi nyawa korban. Di hari yang sama, Kampung Nagara Desa Mekarsari, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat digemparkan dengan sebuah peristiwa tragis seorang bos getah karet tewas dibacok warga sesama pengusaha getah karet. Kasus ini ditengarai akibat para pelaku merasa tersinggung dituduh mencuri getah karet serta adanya dugaan persaingan bisnis antara pelaku dengan korban. Kriminolog Universitas Budi Luhur Nadia Larasati melihat sejumlah kasus pembacokan yang berujung kematian para korbannya merupakan aksi kejahatan yang tidak direncanakan. Aksi keji pelaku terjadi secara spontan lantaran diselimuti rasa dendam dan emosi yang tak terkendali. Baik, kalau dilihat dari dua kasus yang tadi Mas sebutkan, jadi mungkin memang sudah ada sebelumnya emosi atau dendam gitu ya, tapi pada saat itu ada trigger atau ada momen yang membuat akhirnya emosi itu meledak dan terjadilah tindakan pembunuhan. Jadi kalau saya lihat dua kasus ini memang bukan pembunuhan berencana atau pembunuhan yang direncanakan dengan matang gitu ya, dengan pertimbangan, dengan perencanaan untuk untuk bagaimana menghilangkan jejak, bagaimana membunuhnya menggunakan apa, sepertinya memang tidak secara matang direncanakan gitu, tapi memang ada dendam, ada konflik antara si pelaku dengan korban dan pada satu peristiwa itu ada trigger yang membuat emosi meledak, akhirnya terjadilah pembunuhan tersebut begitu. Satu hal yang juga ditekankan Nadia, bahwa setiap individu memiliki temperamen dan cara mengendalikan emosi yang berbeda saat dihadapkan pada suatu persoalan. Memang masing-masing orang kan punya temperamen yang berbeda gitu ya. Mereka punya regulasi emosi. Regulasi emosi itu artinya pengendalian diri. Jadi cara mekanisme pengendalian diri yang berbeda gitu ya. Bagaimana peristiwa yang satu atau perkataan yang satu bisa menyinggung ke orang ini tapi ke si B tidak misalnya gitu. Jadi masing-masing orang tuh punya level temperamen atau level emosi yang berbeda. Nah, yang bisa menjadi trigger meledaknya pun berbeda. Jadi dalam kondisi tertentu kalau dia lagi santai mungkin oke-oke aja, tapi dalam kondisi misalnya dia sedang penuh tekanan misalnya gitu ya, atau dia lagi banyak masalah terus ditambah lagi misalnya ada perkataan yang menyinggung dikit aja, dia bisa langsung meledak gitu. Dendam dan emosi sesaat seringkali membuat seseorang gelap mata hingga nekat melakukan tindakan yang melebihi batas dan nalar manusia. Hendaknya semua pihak yang bertikai bisa mengontrol emosi serta menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin agar terhindar dari tindakan yang justru merugikan diri sendiri dan orang lain. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Sarasnita Sahara, Tembak Crime, RTV.